Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita berlanjut kepada video yang ke 8 mengenai tafsir Amina Wadud. Sungguh menarik sekali setelah beberapa kesempatan kita membahas mengenai para mufassir dari kalangan kaum Adam. Nah, sekarang menarik sekali pembahasannya mengenai mufassir di kalangan kaum Hawa. Ini merupakan suatu anugerah bagi kita semua, bahwasanya tidak ada seorang pun, maksudnya seorang wanita bisa saja menjadi seorang mufassir. Nah, tafsir Amina Wadud ini adalah merupakan tafsir tentang Al-Quran and Woman. Menarik sekali keterkaitannya atas pengkajian Al-Quran ini, karena beliau merupakan suatu katalisator atas Al-Quran. Itu katanya merupakan katalisator perubahan politik, sosial, kemudian spiritual dan intelektual. Dan dalam tafsir ini lebih secara khusus lagi beliau mengkaji persoalan tentang gender dalam perspektif Islam, gitu ya. Kemudian tafsir-tafsir tentang perempuan dalam Al-Quran yang digagasnya dijadikan suatu 3 kategori. Yang pertama kategori tradisional, kemudian kategori reaktif, dan kategori holistik. Pertama, tafsir tradisional, karya-karya tafsir yang mana terjadi di era klasik maupun terjadi di era modern. Tidak ada upaya untuk menggali suatu tema dan membahas hubungan ayat-ayat Al-Quran yang secara tematis itu. Jadi tidak ada suatu metodologi untuk menghubungkan berbagai suatu gagasan dalam tema yang sama. Ini tafsir tradisional. Kemudian karya-karya tafsir yang ditafsirkan menurut visi ataupun suatu perspektif, boleh juga dikatakan sebagai kehendak ataupun kebutuhan laki-laki. Nah, kategori yang kedua yakni tafsir reaktif. Jadi reaksi daripada para sarjana kontemporer ataupun modern terhadap suatu perempuan-perempuan. Jadi perempuan itu sebagai suatu individu dan sebagai anggota masyarakat yang diletakkan di dalam dengan berdampingan dengan Al-Quran. Itu ya. Jadi yang ketiga mengenai kategori tafsir holistik. Apa sih tafsir holistik? Jadi tafsir holistik itu merupakan suatu penafsiran yang mempertimbangkan ulang semua metode tafsir Al-Quran. Jadi holistik itu mengintegrasikan semua berbagai cabang ilmu untuk membahas suatu kajian tafsir yang terdapat di dalam ayat Al-Quranul Karim. Kemudian lanjut kepada suatu metode penafsiran yang digunakan oleh Mina Wadud ini, gitu. Bagaimana cara menafsirkan Al-Qurannya? Jadi tafsir yang dia gagas itu merupakan suatu metode penafsiran yang digunakan sama seperti halnya Fadlur Rahman, yakni yang mengatakan bahwasanya semua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada titik waktu sejarah tertentu dan dalam suasana umum dan suatu kekhususan tertentu. Itu. Jadi disampaikan menurut waktu dan suasana penurunannya, akan tetapi pesan yang terkandung di dalam ayat itu memiliki maksud tidak terbatas pada waktu ataupun suasana secara sejarahnya, gitu. Itu. Kemudian
semua ayat yang mengandung suatu perujukan itu yang terjadi mengenai tentang perempuan secara terpisah gitu, maupun bersamaan dengan laki-laki. Ini dianalisis dengan metode tafsir tradisional Al-Quran, dalam tafsirnya Al-Quran bi Al-Quran. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain juga yang masih ada keterkaitannya. Kemudian dalam menjelaskan suatu istilah menggunakan analisis, dianalisis konteksnya, kemudian konteks pembahasan berdasarkan topiknya yang menyerupai di dalam Al-Quran antara satu dengan yang lainnya, kemudian dari sudut pandang bahasa dan struktur ayat Al-Quran, kemudian dari segi prinsip-prinsip Al-Quran yang menolaknya, dan menurut konteks atau pandangan keseluruhan medan makna yang ada dalam teks Al-Quran. Kemudian lanjut kepada analisis terkait konteksnya. Salah satu elemen yang menjadikan suatu khas tersendiri dari suatu pembacaan dan pemahaman atas teks adalah teks Al-Quran sebelum dari pembaca yang ada di perseorangan, yakni bahasa dan konteks budaya, menjadikan tempat dan teks yang akan dibaca. Prateks ini sebelum masanya teks turun ataupun ayat Al-Quran turun, menambah banyak sekali perspektif dan kesimpulan dalam menafsirkan ayat tersebut. Nah, oleh karenanya, untuk menghindari suatu relativisme, maka kita dapat berpegang pada suatu keberlangsungan dan keabadian yang terdapat di dalam teks Al-Quran itu sendiri. Kemudian bisa digambarkan dalam titik temu kesimpulan dari berbagai macam penafsiran yang ada. Nah, titik temu penafsiran ini menjadikan suatu prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip yang mendasar dan tidak akan berubah dari teks Al-Quran. Kemudian ini dipahami dan direfleksikan bahwasanya kapasitas untuk menjadi suatu katalisator yang berpengaruhi atas perilaku dalam masyarakat. Kemudian bahasa-bahasanya yang bercirikan gender seperti bahasa Arab menciptakan sebelum teks ataupun ayat Al-Quran itu turun bagi para penggunanya. Nah, segala sesuatu yang digolongkan sebagai baik itu laki-laki maupun perempuan terkait dengan bahasa Arab, suatu bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, Aminah Wadud ini kemudian mendeteksi teksnya dari luar. Selain menganalisis gender, Aminah Wadud ini juga menurut bahasa Arab Al-Quran juga menganalisis kata-kata kunci dan ungkapan tertentu yang berhubungan dengan manusia pada umumnya dan perempuan pada khususnya untuk mengungkapkan pemahaman kontekstual. Itulah salah metode daripada yang digunakan oleh Aminah Wadud dalam menafsirkan Quran, ayat Al-Quran dalam tafsirnya yang berjudul dengan Quran and Woman. Sungguh benar sekali ya, beliau
membahas tentang bagaimana gender dalam perspektif Islam. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum